Part 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia berkaitan dengan UU nomor 12 tahun 2011. Dari kelompok 3 ada aku sendiri, Mutia Islami, terus Saya Fibi Jinia. Saya Yona Faradina. Oke, dengan itu teman-teman, maksudnya itu anggota-anggota kita. Di sini aku mau menjelaskan dari slide pertama, berdasarkan ketentuan UUD 1945, hasil perubahan disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi negara hukum atau Restat yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945 dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti Restat dan negara hukum dalam arti the rule of law. Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah dan memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Unsur-unsur Restat yang A, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang B, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM. Yang C, pemerintahan berdasarkan peraturan. Yang D, adanya peradilan administrasi, prinsip moral bersifat lebih spesifik daripada nilai-nilai umum. Dari uraian unsur-unsur Restat, maka dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep Restat tersebut tidak terlepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada konsep Restat, terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri. Negara Anglo-Saxon tidak mengenal negara hukum atau Rechtsstaat, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan the rule of law, atau pemerintahan oleh hukum atau government of judiciary. Negara hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar Rechtsstaat dan rule of law. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum. Artinya, bahwa dalam konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep Rechtsstaat maupun dalam konsep rule of law. Cipta negara hukum Indonesia. Yang pertama itu ada supremasi hukum atau supremacy of law. Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme. Yang kedua, persamaan dalam hukum, equality before the law. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Yona. Yang ketiga, asas legalitas due process of law. Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Yang empat, pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Yang kelima, organ-organ campuran yang bersifat independen. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Yang keenam, peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak
Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada setiap negara hukum. Peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Peradilan tata negara atau Constitutional Court. Pentingnya peradilan ataupun Mahkamah Konstitusi ini adalah dalam upaya memperkuat sistem checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan dan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Kemudian ada perlindungan hak asasi manusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi sebagai ciri pentingnya suatu negara hukum yang demokratis. 10. Bersifat demokratis. Dalam setiap negara hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi. Sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum. 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 12. Transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung atau partisipasi langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Yang ke-13, berketuhanan yang Maha Esa. Artinya diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi di satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa itu. Dan di pihak lain, pengakuan akan prinsip supremasi hukum itu juga merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaran nasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa, yang menyebabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakan yang esa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah negara Pancasila. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, yaitu antara lain yang pertama, materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. Yang kedua, teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten. Yang ketiga, terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika. Materi muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, yaitu A. Penambahan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Perluasan cakupan perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya untuk prolegnas dan prolegda, melainkan juga perencanaan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan lainnya. C. Pengaturan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
D. Pengaturan naskah akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pengaturan mengenai keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan F. Penambahan teknik penyusunan naskah akademik dalam lampiran 1 undang-undang ini. Sistematisasi materi pokok dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah A. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, B. Jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, C. Perencanaan peraturan perundang-undangan, D. Penyusunan peraturan perundang-undangan, E. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, F. Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota, G. Pengundangan peraturan perundang-undangan, H. Penyebar luasan, I. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, J. Dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan keputusan presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Ibunya hilang ya? Tinggalnya saya sih. Oke. Dapat kita simpulkan bahwa konsep negara hukum Indonesia bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan sebentar ya. Berlandas apa sih dari sampai mana? Kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik yang berlandaskan Pancasila dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan ialah UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan suatu landasan hukum mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan agar terpenuhinya cita-cita dari konsep negara hukum itu tersendiri, yaitu kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik yang berlandaskan. Sekian dari PPT yang telah kami buat presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Izin ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.